Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita jumpa lagi. Saya tetap berdoa untuk Bapak Ibu sekalian semua dalam kendali Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan oleh karena semata-mata kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman-Mu, dibentuk seturut kehendak-Mu, agar hidup kami sesuai rencana-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami siap diajar dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah menyikapi kuasa dan tujuan berdoa bagi orang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa ini masih menjadi polemik di kalangan orang Kristen, Bapak Ibu. Masih menjadi momok, masih menjadi persoalan, permasalahan. Dan berdoa ini, saudaraku, masih dianggap itu sebagai nilai yang susah di dalam dilaksanakan oleh para jemaat. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, berdoa itu karena susah. Kedua, atau susah karena berdoa. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Kita berdoa itu karena susah, atau susah karena berdoa? Ini penting Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu merenungkan dengan mendalam. Saudaraku, supaya kita mengerti dengan niat kita berdoa dan makna kita berdoa itu bagaimana. Kalau berdoa karena susah itu memang pada umumnya seperti itu. Kita berdoa karena susah, karena mengandalkan Tuhan. Tapi ini kebanyakan orang Kristen dia susah karena berdoa. Maksudnya apa Pak Pendeta? Jadi habis berdoa malah susah. Mikirin jawabannya, mikirin waktu jawabannya, kemudian bergumul lagi, seperti berdoanya tidak percaya. Kalau Bapak Ibu susah karena berdoa, ya lebih baik tidak usah berdoa. Apakah dengan tidak berdoa kita akan berkemenangan? Ini penting loh Bapak Ibu. Supaya kita menyadari jangan sampai kita asal-asalan berdoa. Berdoa dibutuhkan satu nilai kesungguhan. Jadi kebanyakan orang Kristen ini susah karena berdoa. Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan kepada saya. Pak Pendeta, saya sudah berdoa loh Pak Pendeta, tetapi kok lama sekali dijawab. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan ini tidak menanggapi doa saya. Kalau demikian keadaannya engkau belum mengenal pribadi Tuhan yang sebenarnya. Makanya engkau susah karena berdoa. Jadi saudaraku, saya berpikir bahwa berdoa ini kok masih banyak yang jadi polemik. Dan orang Kristen banyak yang susah karena berdoa. Jadi lucu sekali Bapak Ibu. Seharusnya kita setelah berdoa tidak susah lagi. Karena kita yakin Tuhan pasti menjawab. Amin. Jadi saudaraku, kita berdoa itu yang sebenarnya karena susah. Kita butuh Tuhan. Kita ini mengandalkan kekuatan Tuhan yang bisa dipercaya. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam kita untuk berdoa adalah, berdoa itu harus menghasilkan kepastian. Jadi berdoa itu menghasilkan kepastian. Di Markus 11 ayat 23-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, firman ini menjelaskan bahwa berdoa itu menghasilkan kepastian. Tatkala kita berdoa itu harusnya clear. Tidak ada lagi pertanyaan doa kita kapan dijawab. Tidak ada lagi pertanyaan doa kita pas dijawab atau tidak. Ini sudah clear. Bahkan kita sudah clear dalam hal dendam. Clear, kita tidak ada dendam. Jadi seharusnya setelah berdoa, kita ini harus bergembira. Karena menghasilkan kepastian Bapak Ibu. Ini bukan kalimat hiperbola yang tadi saya ucapkan, yang tadi saya bacakan. Ini kalimat firman yang berkuasa. Apa itu Pak Pendeta kalimat hiperbola? Kalimat hiperbola adalah kalimat yang dilebih-lebihkan. Firman Tuhan bukan kalimat yang dilebih-lebihkan, tapi itu kenyataan karena Tuhan sanggup menolong umatnya dan baginya tidak ada mustahil. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita berdoa ini belum clear. Kalau kita berdoa sudah clear. Saya dalam ada permasalahan sekalipun Bapak Ibu, begitu saya berdoa sudah clear, Tuhan pasti jawab. Terserah waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kita tidak percuma punya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu sanggup menjawab doa kita, sanggup menolong kita, sanggup melindungi kita, sanggup membela kita, sanggup memelihara kita, dan Dia setia. Jadi jangan sampai ada lagi polemik soal habis berdoa. Ya kan? Saya bilang sama jemaat, jangan ada lagi keluhan pada saat Anda konseling dengan saya mengenai soal berdoa ini. Tidak ada. Kalau engkau sudah berdoa clear. Jadi sudah diserahkan semua kepada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Jadi menghasilkan kepastian. Kalau berdoa tidak menghasilkan kepastian, ngapain kita berdoa Bapak Ibu? Ya kan? Makanya berdoa itu jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kalau kita bimbang, kita tidak dapat apa-apa. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan orang bimbang tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Camkan baik-baik mulai saat ini. Tatkala Anda berdoa, yakinlah menghasilkan kepastian. Ada amin, karena Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Jadi saudaraku, berdoa itu besar kuasanya. Tetaplah berdoa, engkau akan berkemenangan. Ada amin. Jadi mulai saat ini, jangan ada lagi setelah berdoa Anda susah. Setelah Anda berdoa harusnya Anda bersuka cita. Anda bersyukur. Yang penting sudah mengadu kepada Tuhan. Yang penting sudah melapor kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah. Ingat waktu di dalam Yohanes pasal 2, waktu Ibu Maria lapor sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus, mau apakah Ibu, saatku belum tiba. Tapi Ibu Maria tidak marah. Saat Tuhan adalah saat yang terbaik ketimbang saat manusia. Ada amin Bapak Ibu. Kita percayalah dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang pasti menjawab doa kita dengan waktunya yang berkuasa. Jadi mulai saat ini jangan lagi susah karena berdoa. Amin saudaraku. Itu nilai yang harus kita camkan baik-baik supaya tidak ada lagi ganjalan setelah berdoa. Supaya tidak ada lagi keraguan saat berdoa. Karena doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Apapun itu masalahmu. Jangan bikin kriteria ya Bapak Ibu. Jemaat seringkali membuat kriteria dalam hal kebodohan. Pak Pendeta, penyakit ini berat loh Pak Pendeta. Iya kan? Lah memang Tuhan tidak sanggup menyembuhkan penyakitmu. Pak Pendeta, masalah saya berat nih Pak Pendeta. Loh, emang Tuhan nggak sanggup membereskan masalahmu? Engkau datang kepada pribadi siapa? Apa engkau ragu Tuhan sanggup menolongmu? Apa Tuhan ragu? Apa engkau ragu Tuhan sanggup menjawab doamu? Nah inilah saudaraku penyakit orang berdoa. Penyakit orang Kristen berdoa. Jadi saudaraku bikin kriteria-kriteria. Tuhan kan Pak Pendeta cuma bisa menyembuhkan pilek-pilek. Sementara cancer tidak bisa. Kata siapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Amin. Jadi ingat baik. Perkataan firman Tuhan adalah perkataan kuasa, bukan perkataan biasa. Jadi yang pertama, berdoa menghasilkan kepastian. Sudah clear, amin. Jadi apa yang kau doakan, saudaraku, sudah clear, Tuhan pasti jawab. Sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan, sehingga kita boleh bersyukur setelah habis berdoa, dan kita sudah bersuka cita setelah habis berdoa. Jangan ada lagi keluh kesah. Kemudian kita lihat yang kedua, Bapak Ibu.
Yang kedua, berdoa menghasilkan kemenangan. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Berdoa menghasilkan kemenangan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam semua kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu, lihat saudaraku kejadian peperangan di Refidim. Di sini ada gambaran Musa berdoa. Musa mengangkat tangan, kuatlah bangsa Israel. Begitu Musa turun tangan karena keletihan, lemahlah bangsa Israel. Jadi jangan kita menganggap berdoa itu masalah sederhana, Bapak Ibu. Dan masalah asal-asalan, tidak bisa. Berdoa itu masalah serius. Kalau engkau anggap serius masalahmu, engkau juga harus serius datang kepada Tuhan. Ini berdoanya asal-asalan, minta Tuhan serius. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Berdoa ini adalah peperangan roh. Tatkala Anda tidak mau angkat tangan, tidak mau berdoa sungguh-sungguh, Anda akan kalah, Anda akan lemah. Tetapi jikalau Anda gigih, ya kan, terus mengangkat tangan kepada Tuhan, Anda akan kuat dan Anda akan pasti dibela oleh Tuhan. Nah, mulai sekarang bagaimana kiranya sikap Anda berdoa, Bapak Ibu? Apakah Anda gigih tetap mengangkat tangan kepada Tuhan atau melemah? Bahkan tidak sama sekali berdoa dan menyesali dalam hal berdoanya yang tidak dijawab Tuhan. Itu salah besar, Bapak Ibu. Makanya seharusnya tatkala kita berdoa, itu ada kemenangan, Bapak Ibu, menghasilkan kemenangan, menghasilkan luar biasa yang dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, Bapak Ibu. Iya kan? Kok ini banyak orang Kristen sudah berdoa malah kalah. Kalah dengan masalah, kalah dengan persoalan, kalah dengan problem. Seharusnya kita memenangkan hal mereka demikian rupa. Karena kita kurang gigih. Kita asal-asalan berdoa. Tuhan kita adalah Tuhan yang serius. Kalau Anda serius datang kepada Tuhan, apalagi dengan disertai cucuran air mata, dengan disertai hati yang hancur, Tuhan pasti membuat engkau berkemenangan. Amin. Makanya pada saat Musa tidak turun tangan, Musa terus mengangkat tangan, bangsa Israel berkemenangan. Bahkan Tuhan menghapuskan suku Amalek dari muka bumi. Luar biasa bukan? Itulah nilai kegigihan orang berdoa. Bahu-membahu, kompak. Dua orang sepakat minta apa saja Tuhan berikan. Dua tiga berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya kan, ini penting loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita malah berdoa asal-asalan. Dan camkan baik-baik Bapak Ibu. Periksa kondisi waktu berdoa. Apakah Bapak Ibu lemah? Apakah Bapak Ibu kehilangan kegigihan, keseriusan dalam hal berdoa? Supaya Anda berkemenangan dalam berdoa, Anda harus serius. Karena ini peperangan roh. Supaya Anda berkemenangan. Ada amin, saudaraku? Berdoa menghasilkan kemenangan. Itu yang kedua. Sehingga bangsa Israel berkemenangan melawan Amalek, Bapak Ibu. Karena berdoa dengan bertalu-talu, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan serius, Bapak Ibu.
Ya kan, kalau Anda anggap persoalanmu serius, musuhmu serius, Anda pun harus serius kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membuat engkau menjadi berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, berdoa itu menghasilkan kekuatan. Berdoa itu menghasilkan kekuatan. Mazmur 26 ayat 36 sampai 42. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah yang merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu, Yesus sebagai manusia juga mengalami, saudaraku, kegentaran waktu di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Karena dia tahu dia itu akan mati dengan disiksa. Sebagai manusia juga, Bapak Ibu, takut. Yesus pun takut, Bapak Ibu. Jadi ada satu sisi nilai lemah. Dia kan karena ketakutan. Tetapi di sini dia tahu persis bahwa sesuai kehendak Bapa saja yang terjadi. Ya, jadi saudaraku, sehingga pada akhirnya Yesus diberikan nilai kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup ini bukan kehendak kita yang jadi loh. Kehendak Tuhan yang jadi loh. Di dalam diri kita ada tanggung jawab melakukan kehendak Bapa. Nah, dalam melakukan kehendak Bapa pasti ada masalah, ada persoalan yang mengganjal. Sebagai yang mana hambatan supaya kita tidak sampai kepada kehendak Bapa, supaya kita tidak sampai kepada tujuan kehendak Bapa, supaya kita gagal kepada tujuan kehendak Bapa. Dan kita bagaimana menghadapi hal ini? Ya kan, dengan bertubi-tubi masalah, dengan bertubi-tubi persoalan. Jadi saudaraku, berdoa itu sebetulnya menghasilkan kekuatan. Pada saat kita mengatakan, "Bapa, kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi." Makanya saat kita berdoa seperti Yesus, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita pada akhirnya sampai pada garis finish melakukan kehendak Bapa dengan setia. Berapa banyak orang Kristen gagal melakukan kehendak Bapa pada saat mereka mati. Karena mereka itu, saudaraku, tidak mengerti akan nilai berdoa. Padahal berdoa itu menghasilkan kekuatan, saudaraku, dari Tuhan. Menghasilkan satu nilai kesetiaan dan kasih sayang dari Tuhan. Makanya Yesus berhasil naik di tiang salib, Bapak Ibu. Dan sampai matinya dia mengatakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Yang Bapak Ibu, dan selesai. Ya, kita pun kehidupan kita harus seperti itu. Pada saat kita tahu persis tanggung jawab kita melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak kedagingan kita, yang kita lari dari kenyataan, yang kita lari dari penderitaan, yang kita lari daripada nilai kesetiaan, ya kan? Sehingga pada ini kita gagal. Kita tidak demikian. Berdoa menghasilkan kekuatan, bukan menghasilkan kelemahan, bukan menghasilkan kejatuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Kita akan kuat di dalam Tuhan, karena kekuatan Tuhanlah yang menopang hidup kita. Kekuatan Tuhanlah yang kita andalkan. Dan diberkati orang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musim yang tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Ada amin, Bapak Ibu. Berdoa adalah satu nilai kekuatan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdoa, kita akan kalah. Kalau kita berdoa, kita akan berkemenangan. Dan di situ ada kekuatan Tuhan yang menyertai orang berdoa. Ada amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, mulai saat ini jangan ada lagi polemik soal nilai berdoa. Karena berdoa menghasilkan kekuatan yang dari Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus dikatakan, "Ya Bapakku, jadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendakku yang terjadi." Amin, saudaraku. Sehingga Yesus sebagai manusia menuntaskan kehendak Bapaknya selesai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita pun harus demikian.
Mulai saat ini saudaraku, berdoa adalah satu nilai mengundang kekuatan Tuhan, menghadirkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan sampai kita malah setelah berdoa ada masalah, setelah berdoa malah jadi susah. Tidak demikian. Kita adalah orang-orang benar, Bapak Ibu. Kita mesti mengerti makna berdoa. Kemudian kita lihat yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, Bapak Ibu. Berdoa itu menghasilkan kesetiaan. Berdoa itu menghasilkan kesetiaan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, di situ berdoa menghasilkan kesetiaan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita ada masalah, iya toh? Jadi masalah itu tidak lagi jadi masalah, karena dalam masalah itu kita menghasilkan tidak jemu-jemu berdoa, menghasilkan kesetiaan dalam berdoa. Lihat yang diperumpamakan Yesus Kristus ini, seorang hakim yang lalim. Karena terus untuk dimintakan tolong kepada oleh seorang janda itu, akhirnya dia menolong juga, Bapak. Apalagi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang berdoa, Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah tafsir. Yang dengan banyak keluhan, "Pak Pendeta, doa saya sepertinya dibiarkan Tuhan, seperti Tuhan meninggalkan saya." Itu salah. Justru di sini, saudaraku, jadikanlah masalahmu itu untuk datang kepada Tuhan, sehingga masalahmu itu pijakan supaya engkau setia kepada Tuhan. Bukankah tidak ada masalah Anda tidak berdoa? Jadi kalau Anda berdoa itu ada masalah, toh? Tidak apa-apa. Anggaplah masalahmu itu adalah sebagai nilai pijakan supaya kita tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan yang tidak pernah dikecewakan. Jadi saudaraku, perumpamaan ini sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Jadi saya sendiri beranggapan bahwa masalah saya adalah masalah untuk saya datang kepada Tuhan. Dengan masalah saya datang kepada Tuhan, hari ini nggak dijawab, tidak apa-apa. Minggu depan bisa dicoba lagi, minggu depan lagi, terus. Saudaraku, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin menjauh. Ini banyak orang Kristen, Bapak Ibu, setelah doanya nggak dijawab sekian lama, malah ogah berdoa, malah meninggalkan jam doanya, malah tidak lagi mau berdoa, malah memusuhi Tuhan, malah kecewa dengan Tuhan. Itu salah besar. Jadi berdoalah dengan bertalu-talu, dengan tak jemu-jemu, supaya engkau mengerti akan nilai kesetiaanmu kepada Tuhan. Agar engkau mengerti bahwa Tuhan ingin lebih dekat lagi dengan engkau, dengan kamu, dengan kita, dengan semuanya umatnya, Bapak Ibu. Sebab saudaraku, kita kalau tidak ada masalah ya tidak berdoa, bukan? Dengan ada masalah kita berdoa. Makanya saudaraku, anggaplah masalah itu adalah sebagai nilai jalan kita untuk berdoa dan untuk jalan kita setia. Setia sampai mati. Yang namanya orang hidup, Bapak Ibu, sampai mati kita masih ada masalah. Tetapi tidak lagi jadi masalah. Karena masalah ini kita jadikan satu nilai pijakan supaya kita datang dengan setia kepada Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu? Makanya kata Tuhan, pada saat aku datang kedua kalinya, apakah aku masih dapat iman di bumi ini? Masih. Kitalah orang-orang tetap beriman, walaupun ada masalah. Jadi di sini tidak ada lagi kamus susah karena berdoa. Tidak demikian keadaannya. Kita ini berdoa karena susah. Dan karena kesusahan kita berdoa, dan kita setia kepada nilai Tuhan, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin hari semakin mengerti, sampai masalah kita tidak lagi jadi masalah. Seperti yang Paulus katakan, aku lebih suka dalam aniaya, dalam kesesakan, dalam penderitaan. Tatkala aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Karena kekuatan Tuhan ada beserta dengan Paulus. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi sebetulnya berdoa itu menghasilkan kesetiaan. Kita melihat, Bapak Ibu, tanya sama orang-orang yang begitu kesukaannya berdoa. Semakin hari dia semakin dekat dengan Tuhan.
semakin hari semakin setia dengan Tuhan, semakin hari semakin mengerti akan pribadi Tuhan, dan tidak ada pemikiran penyimpangan, Bapak Ibu. Itulah kondisinya. Di balik masalah ada nilai kekuatan Tuhan. Di balik kelemahanmu di situ ada kekuatan Tuhan. Ada amin. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan memberikan satu nilai kita untuk setia sampai mati. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita jemu-jemu berdoa. Amin. Bukan bertele-tele ya, beda ya. Bertele-tele dengan tak jemu-jemu itu berbeda. Kita selalu ada harapan dalam hal ini. Ya kan, jangan sampai kalah dengan orang dunia dengan pengharapan-pengharapan yang akan mereka harapkan untuk datang. Kita ini orang bertuhan, Bapak Ibu. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Siapa percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam hal berdoa, sudah tidak ada lagi polemik di antara kita. Justru dengan berdoa kita berkemenangan. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kepastian, dan kita setia sampai mati. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, tidak kepada yang lain. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan isi hatimu. Biarlah Tuhan Yesus, mulai saat ini, dalam berdoa kami hanya selalu mengandalkan Tuhan. Dan berbeda dengan hal-hal pengertian sebelumnya yang kami seringkali kecewa dalam hal setelah berdoa. Sekarang setelah kami berdoa Tuhan, kami ada sukacita. Kami ada nilai kesejahteraan. Karena doa orang yang benar. Apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Berkati dimanapun jemaatmu berada ya Tuhan. Lindungi dan berkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.